think that we could be together? 'Cause I see you and me forever. Perkenalkan, nama saya Dukri Saputra Perdana dari Prodi Agroteknologi Angkatan 2022 dengan NIM 2231025969. Di sini saya mengambil materi tentang pohon kelapa dan saya akan menjelaskan sedikit manfaat dari pohon kelapa dan cara budidaya pohon kelapa. Selamat menyaksikan. Tanaman kelapa merupakan salah satu keluarga palmea. Tanaman ini memiliki batang yang lurus dan umumnya tidak bercabang. Tanaman kelapa merupakan tanaman monokotil dengan bentuk akar serabut dan daun yang mirip. Sedangkan bunga tanaman ini terletak di antara ketiak daunnya yang disebut manyang. Buah kelapa yang muda umumnya untuk dijadikan es. Contohnya seperti ini. Sedangkan untuk buah yang sudah tua biasanya dagingnya dijadikan santan seperti yang ada di foto ini. Dan buah kelapa bisa disebut memiliki sejuta manfaat. Contohnya adalah menjaga kesehatan pencernaan, meningkatkan daya tahan tubuh, membantu menurunkan berat badan, mendukung fungsi otak, menjaga kesehatan jantung, kaya akan mineral, mengontrol kadar gula darah, dan manfaat dari pohon kelapa bagi manusia berbagai macam. Contohnya daging, buahnya kaya akan nutrisi. Air kelapa bermanfaat untuk melawan diabetes. Untuk akar pohon kelapa bisa diramu menjadi obat-obatan dengan takaran tertentu, dan dagingnya dapat diolah menjadi minyak yang memiliki berbagai manfaat. Contohnya mencegah masalah jantung, meningkatkan imunitas tubuh. Bukan hanya itu saja manfaat dari pohon kelapa. Pelepah pohon kelapa tersebut bisa dijadikan bahan baku pembuatan sapu lidi. Cara pembuatannya sangatlah mudah. Yang pertama, kupas daun pelepah kelapanya untuk mendapatkan batang tengah dengan menggunakan pisau. Kemudian raut batang pelepah dengan kelapa tersebut hingga mulus. Kemudian potong lidi dengan ukuran yang sama. Kumpulkan kurang lebih 100 batang lidi. Kalau sudah terkumpul, lalu ikatkan dengan karet yang terbuat dari ban atau rotan atau tali lainnya. Cara budidaya tanaman pohon kelapa. Yang pertama, pemilihan bibit kelapa. Pemilihan bibit kelapa terkait dengan sumber bibit di mana buah kelapa calon atau tanaman didapatkan dan kriteria buah kelapa yang dapat dijadikan sebagai bibit. Selanjutnya, pembibitan atau persemaian. Pembibitan atau persemaian terkait dengan dua hal, yaitu lokasi persemaian dan persemaian buah kelapa di lokasi persemaian. Lokasi persemaian pembibitan untuk perkebunan kelapa diantara lain topografi datar, sistem drainase baik, dekat dengan sumber air, dan dekat dengan lokasi penanaman buah kelapa. Dekatnya dengan air akan memudahkan penyiraman karena pada saat melakukan pertambahan bibit banyak membutuhkan air. Drainase yang baik membuat air tidak menggenang sehingga menghindarkan bibit dari penyakit karena terlalu basah lembab. Topografi yang datar membuat penanaman, perawatan, dan pengawasan selama persemaian jadi lebih mudah. Selanjutnya, persemaian buah. Benih yang sudah disiapkan disayat selebar 5 cm pada tonjolan sabut sebelah tangkai yang berhadapan sisi terlebar dengan pisau yang tajam. Dengan penyayatan dilakukan searah 1 kali. Lalu benih yang telah diberi desinfektan ditanam ke dalam tanah dan dibenamkan sebanyak 2-3 bagian dengan bagian yang disayap menghadap ke atas dan mikrofil menghadap ke arah timur. Jarak tanam dianjurkan
adalah posisi segitiga bersinggungan, di mana setiap 1 meter persegi dapat diisi sejumlah 3 sampai 35 benih.